Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari soal-soal berikut. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari soal yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Hana Caroline dengan NIM A1J1211023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana kedudukan hukum adat dalam setiap sistem hukum Indonesia. Jawaban kami adalah di dalam literatur atau Snoeck-Hargens memperkenalkan istilah addreks atau hukum adat asli Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi bumi putra atau orang Indonesia asli dan orang Timur asing pada masa Hindia Belanda. Di samping itu, di definisi yang sama juga dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli, sehingga setidaknya dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia serta berlaku bagi masyarakat Indonesia, yang mana dalam hal ini setiap tempat hukum adat yang tersebut memiliki pengaturan yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki akar konsep yang sama. Berbicara Indonesia sebagai negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk ketentuan pasal 18B ayat yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 mengatur, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Merujuk kepada ketentuan tersebut, ada beberapa hal yang penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Bahwa negara mengakui keberadaan ketentuan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional dan haknya, dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya, yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian, masyarakat hukum adat dilindungi dan dikonstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri menjadi bagian dari masyarakat hukum adat. Dalam fokus kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusinya dimaknai pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Ini dalam hal ini mengatur Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dalam artian hukum adat yang lainnya yang berlaku di Indonesia mengingat pengakuan terhadap hukum adat tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku kehidupan bernegara Indonesia. Namun yang patut digarisbawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya, yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Di mana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dari aspek bentuk hukum adatnya pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Teilhard, dan hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dan disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat hukum adat beserta hak-haknya tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya yang sistem hukum Indonesia. Baiklah, saya Nur Hayati dengan NIM A1J1211033 akan melanjutkan jawaban dari Hana Caroline.
Dalam fokus kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusi di mana pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulunya hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam hal ini mengatur Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dalam artian, hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional, bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun, yang patut digarisbawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya, yaitu dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Di mana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat yaitu keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhar, hukum adat yaitu keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan, hukum adat yaitu suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM A1J1210113. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana ketika hukum adat bertentangan dengan hukum nasional? Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikir masyarakat Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan yang tersebar dari seluruh Nusantara. Kemungkinan akan terjadi perselisihan sulit memisahkan masyarakat Indonesia dari hukum adat, meski hukum negara yang diatur dalam undang-undang sudah ada dan diterapkan. Tiap daerah memiliki hukum adatnya sendiri, bahkan dari dalam satu suku hukum adat bisa berbeda-beda. Sanksi yang diterapkan berbeda, bisa hanya seperti dikucilkan di masyarakat, tetapi ada juga yang berupa denda. Sebab pada umumnya masyarakat Indonesia lebih suka melakukan musyawarah mufakat. Hukum adat adalah salah satu sumber yang penting bagi hukum nasional dalam menetapkan bahan-bahan untuk pembangunan hukum nasional yang menunjukkan kepada pembuatan peraturan perundang-undang. Pengambilan bahan dari hukum adat berarti menggunakan konsepsi serta asas-asas hukum adat untuk dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini serta yang akan datang. Lembaga-lembaga hukum adat yang digunakan kemudian dimodelkan atau disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tetapi tidak menghilangkan ciri-ciri serta sifat kepribadian dari Indonesia itu sendiri. Dengan terbentuknya hukum nasional yang menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, maka bisa dikatakan kedudukan serta peranan hukum adat itulah terserap di dalam hukum nasional.
Hukum adat merupakan beberapa aturan tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Adat pada suatu daerah dan tetap hidup selama masyarakatnya juga masih memenuhi semua hukum adat tersebut. Oleh karena itu, keberadaan serta kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri meskipun hukum adat tidak tertulis serta berdasarkan asas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kenitania akan melanjutkan jawaban dari Anissa, yaitu hukum adat merupakan beberapa aturan tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan masyarakat adat pada suatu daerah dan tetap hidup selama masyarakat juga masih memenuhi semua hukum adat tersebut. Oleh karena itu, keberadaan serta kedudukan dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri meskipun hukum adat tidak tertulis serta berdasarkan asas legalitas merupakan hukum yang tidak sah. Hukum adat merupakan hukum yang akan selalu ada serta hidup di dalam masyarakat. Hukum adat yang masih berlaku di beberapa wilayah di Indonesia dinilai bertentangan dengan undang-undang maupun hukum lainnya yang berlaku serta mengabaikan hak-hak asasi manusia. Hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat memang harus dihormati sejauh hukum adat tersebut tidak melanggar HAM, khususnya hak-hak perempuan yang sering dilanggar. Diatur dalam pasal 3 UU PA, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Polemik yang sering timbul adalah dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Hak ulayat yaitu hak penguasa atas tanah diakui oleh negara di mana dalam teori hak ulayat dapat mengembangkan, menguat dan mengempis melemah sesama juga halnya dengan hak-hak perorangan dan ini pula yang merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Semakin kuat kedudukan hak ulayat, maka hak milik atas tanah itu semakin ngempis. Tetapi apabila semakin kuat hak memiliki itu, maka keberadaan hak ulayat itu akan berakhir. Dengan telah diakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi mengapa masih banyak permasalahan itu terjadi di daerah-daerah Indonesia? Banyak penggunaan tanah ulayat yang berakhir sengketa karena tidak sesuai dengan seharusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Rensa dengan NIM A1711035 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana hukum Islam mempengaruhi hukum adat Melayu di Jambi dari sisi sejarah. Hukum adat Jambi memiliki dan berlandasan atau sendi yang kukuh dan kuat. Hal ini terbukti walaupun telah melalui rentangan waktu yang panjang dan masyarakat telah hidup dalam kekuasaan pemerintah yang silih berganti dengan corak yang berbeda-beda, namun keberadaan hukum adat tetap diakui dan tetap hidup di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Adapun yang menjadi landasan dasar hukum adat Jambi adalah 1. Titian terah Batanggo Batu, 2. Cerminan idak kabur, 3. Lantak nan idak goyah, 4. Nan idak lapuk kena hujan, 5. Idak lekang karena panas kato seyo.
Kelima landasan hukum tersebut telah menjadi pandang hidup yang membentuk watak dan kepribadian anggota masyarakat daerah Jambi yang dikenal dengan semboyan Sepucuk Jambi 9 Lurah. Sejak dahulu Jambi aman dengan berlakunya hukum adat Melayu Jambi. Hukum ini masih sangat kental diterapkan dalam lingkup masyarakat dan disesuaikan oleh ninik mama tuwo-tuwo tanggai di kampung, dan semenjak dari tahun 2000-an inilah hukum adat Melayu mulai berkurang dan dalam penerapannya. Sekian, terima kasih. Demikian hasil yang dapat kami uraikan dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini nih.